Kenalkan, nama saya Rahel Rosita Bianca Somba dengan NIM 18704-006, mahasiswa aktif semester 7 program studi Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Negeri Manado. Dan saat ini saya akan menjawab soal-soal yang telah diberikan sebagai penilaian ujian akhir semester. Yang pertama ada jelaskan dengan singkat definisi manuskrip. Nah, manuskrip ini adalah sebuah homonim karena arti-artinya memiliki ejaan dan pelafalan yang sama, tetapi maknanya berbeda. Manuskrip memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga manuskrip dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan. Arti kata manuskrip adalah naskah atau tulisan tangan yang menjadi kajian fisiologi. Nah, ini bisa baik tulisan tangan dengan pena atau pensil maupun ketikan dan atau bukan cetakan. Ini merupakan pengertian dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, untuk yang kedua ini ada konsep dari karya ilmiah. Yang pertama, karangan ilmiah dibuat guna menyebarluaskan ilmu pengetahuan yang diperoleh melalui penelitian ilmiah kepada masyarakat atau menyusun ide atau gagasan yang menggunakan alur berpikir ilmiah guna mengembangkan ilmu pengetahuan. Dan yang kedua ada penyusunan informasi atau gagasan dalam sebuah karangan merupakan salah satu bentuk komunikasi antara penulis sebagai pengirim pesan dan pembaca sebagai penerima pesan. Dan yang ketiga, ada memenuhi rambu-rambu internal yakni nilai kebenaran sesuai fakta atau hasil kajian dan keakuratan atau validitas, sianya kerangka berpikir, pengumpulan dan analisis data serta tingkat ketelitiannya. Dan yang keempat, ada memenuhi rambu eksternal yakni sistematika penulisan, gaya bahasa penulisan dan cara pendokumentasian pustaka. Nah, berikutnya kita masuk pada ciri-ciri karya ilmiah. Yang pertama ada reproduktif, yang kedua tidak ambigu, yang ketiga tidak emotif, yang keempat menggunakan bahasa yang baku, yang kelima menggunakan kaidah keilmuan, yang keenam bersifat dekoratif, yang ketujuh terdapat kohesi, yang kedelapan bersifat objektif, dan yang kesembilan menggunakan kalimat yang efektif. Nah, kita masuk pada sistematika karya ilmiah. Sistematika penulisan karya ilmiah yang ideal adalah yang pertama harus ada pendahuluan atau bagian pembuka, yang kedua ada teori atau bagian isi dan pembahasan, yang ketiga data dan analisis, yang keempat ada metodologi penelitian, yang kelima ada hasil penelitian, yang keenam ada bagian penutup, kesimpulan dan saran, kalau ada yang ketujuh bagian penunjang. Masuk pada nomor 2 ada jelaskan hal-hal yang dibutuhkan saat melakukan perencanaan penulisan ilmiah. Yang pertama ini kita harus memilih topik terlebih dahulu. Yang kedua ada pembatasan topik, yang ketiga pemilihan judul, yang keempat menentukan tujuan penulisan, yang kelima menentukan kerangka karangan, yang keenam kita harus memperhatikan langkah-langkah penulisan ilmiah yaitu melakukan observasi dan menetapkan masalah dan tujuan, menyusun hipotesis, menyusun rancangan penelitian, melaksanakan percobaan berdasarkan metode yang direncanakan, dan juga melaksanakan pengamatan dan pengumpulan data, menganalisis dan menginterpretasikan data, merumuskan kesimpulan, dan juga melaporkan hasil penelitian. Kita masuk pada nomor 3, yaitu menjelaskan hal-hal prinsip dalam penelusuran kepustakaan. Penelusuran pustaka ini merupakan langkah pertama untuk mengumpulkan informasi yang relevan untuk penelitian. Penelusuran pustaka ini dapat menghindarkan duplikasi. Pelaksanaan penelitian dengan penelusuran pustaka dapat diketahui penelitian yang pernah dilakukan dan di mana hal itu dilakukan. Nah, untuk hal-hal prinsipnya, yang pertama kita perlu membaca banyak-banyak sumber-sumber bacaan baru, kemudian ditelaah, kemudian dibanding-bandingkan, lalu diambil kesimpulan-kesimpulan teoritisnya. Supaya hasil pembacaan itu dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya, perlulah hal tersebut direkam atau dicatat dengan cara yang mudah pemanfaatnya. Informasi nama yang perlu dicatat tidak ada aturannya, sementara orang menganggap informasi minimal yaitu informasi yang berisi hal-hal seperti yang tertulis dalam katalog di perpustakaan telah cukup, sementara orang-orang yang lain menganggap bahwa catatan itu perlu membuat intisari atau garis-garis besar isi bacaan, penyatuan hasil-hasil bacaan secara kronologis dan kompilatif saja tidak cukup. Hasil-hasil itu harus diramu berdasarkan suatu garis pemikiran yang konsisten. Nah, nomor 4 ada uraikan secara singkat, padat dan jelas mengenai etika penulisan ilmiah.
Etika penulisan ilmiah terdiri atas kejujuran atau honesty, bebas dari plagiarisme, menjunjung hak cipta, keabsahan atau validity, serta keterandalan atau reliability, akurasi, and konsistensi. Kejujuran adalah sifat dan syarat dasar yang harus dimiliki oleh penulis. Nah, menurut Setiawan, etika penulisan ilmiah ini ada melahirkan karya original, bukan jiplakan. Dan yang kedua, ada menjaga kebenaran dan manfaat serta makna informasi yang disebarkan sehingga tidak menyesatkan. Yang ketiga, ada menulis secara cermat, teliti, dan tepat, bertanggung jawab secara akademis atas tulisannya. Yang kelima, ada memberi manfaat kepada masyarakat pengguna. Yang keenam, dalam kaitan dengan berkala ilmiah, menjadi kewajiban bagi penulis untuk mengikuti gaya selingkung yang ditetapkan berkala yang dituju. Yang ketujuh, ada menerima saran-saran perbaikan dari editor berkala yang dituju. Dan yang kedelapan, menjunjung tinggi hak pendapat atau temuan orang lain. Yang kesembilan, ada menyadari sepenuhnya untuk tidak melakukan pelanggaran ilmiah, falsifikasi, fabrikasi, atau juga plagiat. Kita masuk pada nomor 5, berikan penjelasan mengenai cara menulis sitasi. Sitasi ini adalah pengutipan, menjadi bagian krusial dalam penulisan ilmiah. Mengapa? Karena sitasi menunjukkan bahwa apa yang kita tulis mempunyai landasan argumen yang jelas. Jadi tidak berdasarkan opini semata, melainkan diambil dari sumber tertentu. Seperti yang telah diturunkan sebelumnya, menulis sitasi harus memperhatikan pakem setiap gaya penulisan sitasi. Untuk memudahkan kamu menulis sitasi, berikut ini adalah cara menulis sitasi dalam beberapa tahap. Yang pertama, ada tentukan terlebih dahulu gaya penulisan sitasi yang akan kamu pakai. Yang kedua, setiap kali melakukan pengutipan, perhatikan jenis sitasi secara langsung atau sitasi secara tidak langsung. Dan yang ketiga, ada kamu juga harus memperhatikan apa sitasi ditulis di daftar pustaka, endnote, footnote, atau body note. Dan yang keempat, setelah itu perhatikan ketentuan menulis sitasi berdasarkan gaya penulisan sitasi. Misalnya, bila kamu menggunakan apa style, maka perhatikan ketentuan penulisan sitasi yang terletak di footnote, body note, atau daftar pustaka. Perhatikan pula ketentuan apa style dalam penulisan sitasi langsung atau tidak langsung. Nah, ketentuan mengenai sitasi memang banyak dan cukup rinci, sehingga membutuhkan ketelitian. Jadi, pahami dan perhatikan ketentuan setiap gaya penulisan sitasi agar menulis sitasi dengan baik dan benar. Nah, yang terakhir ada nomor 6, yaitu mengumpulkan draft proposal, dan akan saya kirimkan linknya. Terima kasih.